empat ulama ini menuliskan semua kumpulan-kumpulan pelajaran yang tersambung pada Nabi dengan jalan yang terang. Ya. Jalan, ya, kan kita mau belajar ke Nabi lewat ini ya. Ini yang paling terang jalannya. Jalan yang terang yang menyampaikan pada tujuan itu disebut dengan manhaj namanya. Ya, jadi ini yang disebut dengan manhaj. Ya. Al-Fatihah kita baca bismillah kan dengan 4 cara, 70 hadis Pak. Bu, 70 hadis. Bisa dikeraskan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. 70 hadis itu. Ya. Tapi Masya Allah itu kemudahan dalam mempraktekannya, cuma semudah-mudahnya nggak bisa dipraktekkan keempat-empatnya dalam satu sholat. Saya ingin sempurna menunaikan sunnah Nabi. Orang satu, saya 4. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda harus pilih. Kalau Anda tidak bacakan keras, Anda bacakan sir, atau Anda nggak baca sama sekali. Ya saat Anda bacakan sir pun nggak usah nampakkan pada orang. Saya takut orang menduga saya nggak baca, padahal saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Itu tandanya jahar. Ya kalau sudah mau dibunyikan kencengin aja. Kenapa bingung di situ? Ya jadi kalau di Arab itu kedengaran karena pakai mic. Kalau Anda nggak pakai mic, nggak usah dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama aja. Jelas ya? Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab. Baik, madhab singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Masya Allah. Madhab, ma dhahaba ilaihi. Ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada, baca bismillah, 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di madhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj, dikumpulkan di kitab mereka, ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan. Mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Ya. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi, tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil, itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Bisa, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya. Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu.